Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Al-Kanzu membaca buku. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan buku Fawaidul Fawaid halaman 512, sebuah perjalanan dari Umar bin Abdul Aziz. Pentingnya kesadaran diri. Di dalam kitab At-Tabaqat, Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat meriwayatkan melalui jalur Ad-Dhahhak. Ia berkata, aku pernah melihat Umar bin Abdul Aziz menghentikan pembicaraannya sewaktu di atas mimbar, kemudian mengulanginya lagi. Lalu beliau mengucapkan, Astagfirullah, Astagfirullah. Aku memohon ampunan kepada Allah, aku memohon ampunan kepada Allah. Terdapat satu riwayat dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, bahwasanya setiap kali berkhutbah di atas mimbar, lalu tiba-tiba terbesit kekhawatiran akan munculnya sifat ujub dalam dirinya, maka ia pun segera menghentikan khutbahnya. Demikian pula ketika sedang menulis surat, apabila khawatir tersembul dalam hatinya rasa ujub tersebut, maka ia segera merobek surat itu kemudian berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku. Seseorang hendaknya memulai ucapan atau perbuatannya dengan tujuan mencari ridha Allah, seraya mengakui anugerah dan taufik Allah atas dirinya. Dia pun perlu menyadari bahwa ucapan dan perbuatannya itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukan karena kemampuan dirinya sendiri, bukan pula karena pengetahuan, pemikiran dan usaha, karena Allah lah yang menciptakan lisan, hati, mata dan telinga, sehingga Dia pula yang menganugerahkan perkataan dan perbuatan tersebut kepada dirinya. Apabila pemahaman dan kesadaran itu senantiasa hadir dalam hatinya, niscaya tidak akan muncul perasaan ujub dalam dirinya. Ujub biasanya berpangkal pada sifat atau kebiasaan memandang diri sendiri secara berlebihan dan tidak melihat anugerah, taufik dan pertolongan Rabb-Nya. Namun jika pemahaman dan kesadaran itu telah hilang dari dalam hatinya, maka nafsunya akan bergejolak dan bangkit untuk mengklaim bahwa perkataan dan perbuatan itu karena dirinya dan bukan karena Allah, sehingga muncullah sifat ujub tersebut. Akibatnya perkataan dan perbuatan yang dilakukan menjadi tidak bernilai di sisi Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena tidak adanya kesadaran itulah, terkadang ia tidak dapat menyelesaikan perkataan dan perbuatannya. Bahkan perkataan dan perbuatannya terhenti begitu saja. Keterhentian itu bisa menjadi sebuah rahmat bagi dirinya, agar ia senantiasa menyadari akan anugerah dari taufik Allah yang diberikan kepada dirinya. Terkadang pula ia dapat menyelesaikan perkataan dan perbuatan itu, tapi perkataan dan perbuatan itu tidak membuahkan hasil apapun. Kalaupun membuahkan hasil, hasilnya rendah dan tidak mewujudkan tujuan utama. Terkadang jika bahaya yang ditimbulkan perkataan dan perbuatannya itu lebih besar daripada manfaat yang dicapainya, bahkan perkataan dan perbuatannya itu bisa menimbulkan begitu banyak kerusakan. Semua itu disebabkan ia tidak menyadari taufik dan anugerah Allah, tapi justru ia hanya memandang diri sendiri dan beranggapan bahwa perkataan dan perbuatannya itu terjadi karena dirinya sendiri, bukan karena Allah. Pengaruh kesadaran diri. Dari sinilah ada atau tidak adanya kesadaran terhadap anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memperbaiki ucapan dan perbuatan hambanya serta memperbanyak hasilnya, atau justru merusak ucapan dan perbuatan hambanya serta mencegah hasilnya. Dengan demikian, tidak ada sesuatu yang paling merusak amal perbuatan seorang hamba selain daripada sifat ujub dan hanya memandang diri sendiri. Apabila Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan hambanya baik, niscaya Allah membuatnya menyadari anugerah, taufik dan pertolongannya pada setiap ucapan dan perbuatannya, sehingga ia tidak lagi merasa ujub atau kagum terhadap diri sendiri. Selain itu, Allah juga membuatnya
menyadari kekurangan dirinya dan bahwa dirinya sudah bersikap tidak ridho kepada Rabb-nya. Sehingga dengan menyadari kehilafannya ini, ia akan bertaubat kepada Allah, memohon ampunan kepadanya dan malu untuk meminta pahala darinya. Namun, jika Allah membuatnya tidak menyadari anugerah dan taufiknya, juga tidak menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya, maka ia hanya akan memandang dirinya dalam perbuatannya dan tidak akan mempertimbangkan peran Allah. Bahkan ia akan memandang dirinya sempurna dan memuaskan. Akibatnya, perbuatan yang dilakukannya itu tidak akan diterima, tidak diridhoi dan tidak akan disenangi oleh Allah. Berdasarkan penjelasan di atas, dipahami bahwa orang yang arif adalah orang yang melakukan pekerjaannya karena Allah, memandang perbuatannya itu sebagai anugerah, karunia dan taufiknya, memohon atas segala keterbatasannya, dan merasa malu kepada Allah karena tidak dapat melakukan pekerjaan itu dengan baik dan benar. Sedangkan orang-orang bodoh adalah orang-orang yang melakukan perbuatan karena kesenangan dan menuruti hawa nafsunya. Ia memandang perbuatannya itu karena dirinya dan bukan karena Allah, membanggakan pekerjaannya pada orang lain dengan melupakan Rabb-nya dan merasa puas dengan pencapaian amalnya. Sungguh, apa yang dilakukan oleh kedua macam orang ini telah memberikan kepada kita warna atau gambaran yang berbeda antara satu dengan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengilhamkan kita, sehingga mengingatkan kita menjadi pribadi yang mutazakkir, pribadi yang senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pribadi orang-orang yang takut kepada Allah dan menyerahkan segalanya kepada Allah, bukan menjadi orang-orang yang ujub, bukan menjadi orang-orang yang sombong dan merasa lebih dibandingkan dengan orang lain. Bila terkuliah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.